menurut Pak Heri ini, Ya. nah, kita lihat dari kondisi air di sini kan awal mulanya itu kan pertamanya itu kan merupakan tanah datar nih. Ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti ini? Kalau dilihat dari segi ilmu geografinya prosesnya bagaimana Pak menurut Bapak? Oke. Saya terangkan dulu dari hidrologi ya. Hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata kelola air, baik air yang ada di atmosfer, kemudian air yang ada di permukaan, dan air yang ada di dalam tanah, atau disebut dengan air tanah. Kemudian untuk karakter daerah ini, saya ceritakan dulu dari formasi geologi di Sumatera bagian selatan yang merupakan cekungan di Pulau Sumatera akibat proses tumbukan lempeng Hindia dan Eurasia ya, menyebabkan Sumatera bagian selatan mengalami penurunan dan Sumatera bagian tengah mengalami proses vulkanisme atau yang sekarang disebut dengan bukit barisan ya. Nah, oleh sebab itu daerah-daerah di Sumatera bagian selatan sebagian besar adalah daerah-daerah yang terisi oleh material atau sedimen yang berasal dari proses vulkanisme yang ada di punggung Pulau Sumatera. Ya, kemudian oleh sebab itu batuan-batuan yang di sini bisa kita lihat adalah batuan-batuan sedimen ya, batuan lempung. Oleh sebab itu sistem hidrologi yang di sini atau kandungan air tanah yang di sini itu saat ini disebabkan yang pertama dari faktor geologinya yang berupa batuan sedimen itu menyebabkan air dari curah hujan yang masuk ke dalam daerah ini akan sulit mengalami infiltrasi karena sebagian besar tanahnya dan batuannya adalah batuan lempung dan tanah lempung, di mana tanah-tanah lempung dan batu-batu lempung itu adalah akifer yang buruk. Dia tidak bisa melalukan air dalam jumlah yang cukup, sedangkan akifer yang baik itu adalah kan batuan yang bisa menyerap dan melalukan air dalam jumlah yang cukup. Bisa kita lihat karakternya di sana. Sebagian besar tanahnya adalah tanah-tanah lempung ya. Itu dia bisa menyerap air, tapi setelah jenuh air dia tidak bisa mentransfer air ke daerah yang lebih dalam. Nah, kita lihat di sini mohon jadi agak sedikit dipotong sedikit nih. Saya lihat Bapak bawa alat tuh. Ya. Alat apa itu sebenarnya Pak? Nah, ini di sini ada dua. Yang satu ada pH tester, kemudian yang satu ada alat pengukur suhu air. Oh, Nah, untuk mengukur suhu air. Kemudian pH tester ini digunakan untuk mengukur kualitas kimia air, terutama tingkat pH. Apakah air itu asam atau basa. Nah, setelah melakukan proses pengukuran di lapangan, tadi didapatkan bahwa air di sini pH-nya sekitar 4. oh coba kita bisa langsung praktek lapangan ini. Karena tadi kan Bapak sama mahasiswa nih. Ya. Nah, caranya masukkan ke dalam air nanti secara perlahan. Oh ya, itu seperti akan, itu jadi satu. Akan menunjukkan berapa besar pH air yang ada di dalam situ. Nah, di sini sebagian besar airnya pH-nya ada 4, asam. Asam ya. Rasa asam dari air di sini itu berasal dari kandungan besi. Nah, bisa kita lihat tanahnya adalah tanah-tanah merah ya, dan aluminium silikat itu, lihat silikat itu yang menyebabkan tanah-tanah di sini dan airnya sebagian besar adalah asam. Ini nih yang lebih menarik lagi nih fenomenanya nih kan biasanya kalau misalkan untuk air tawar biasa seperti misalkan curah hujan kan warnanya tuh tidak semenarik seperti ini nih. Ada biru-birunya. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak para remaja foto itu sangat menarik. Ini ada fenomena geografi dalam hal bisa dijelaskan seperti itu. Oh iya, benar-benar. Fenomena geografinya. Kalau dilihat dari geografinya, dari hidrologinya memang warna dasar air adalah biru. Oh, warna dasar air. Ya, warna dasar air adalah biru. Bisa kita lihat di sini warnanya hampir kebiru-biruan. Nah, ini menandakan bahwa kondisi di sini itu tidak terganggu. Intinya jernih dan sebagian besar dasarnya tidak terganggu, kecuali
jika airnya keruh. Biasanya ada organisme atau hewan yang ada di dalamnya. Ya karena saya kan berpikir sebagai orang awam nih yang saya Iya. tahu bahwa tidak biru kan kalau sungai, kalau apa cenderung ke arah sungai-sungai kayak kalau Sungai Musi kan nggak warna biru kan. Iya, benar. Mungkin karena di sana banyak aktivitas ya, jadi Iya. salah satunya mungkin saya tahu. Sedimentasi dan organisme yang ada di dalamnya. Kemudian perlu saya tambahi lagi ya, daerah ini dinamakan dengan daerah air batu. Dari toponimi yang ada, air batu berarti air yang ada di sela-sela batuan ya. Oh, air yang ada di sela-sela batu. Ya, Jadi pas itu untuk nama tempat batu, dan kondisi ya. tempat berarti. Itu menunjukkan bahwa daerah sini merupakan daerah yang sangat-sangat rawan terhadap kekurangan air bersih. Tadi saya sudah tanya ke masyarakat, Asam berarti, Pak. bukan masalah asamnya, tapi masalah kedalamannya. Udah lama. Karena di sini hampir semuanya tanah ada adalah lempung, jadi akuifer bebas dan akuifer tertekannya hampir tidak ada. Jadi kandungan air tanahnya itu sangat dalam. Saat tadi saya tanya ke masyarakat, kedalamannya itu lebih dari 50 meter, 50 sampai 100 meter. Sampai 100 meter di air batu. Ya, di Jadi air batu. sesuai dengan kondisi Sesuai alam. dengan gitu. toponomi. Toponomi. Gitu. Oke, terima kasih. Sekian dulu wawancara kita dengan Pak Heri Setianto, Pak ya. Ya. Setianto. Jadi terima kasih untuk hari ini.